Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Selasa pekan keempat Paskah 10 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Panggapuar dari Paroki Santa Odilia Citraraya, Tangerang. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat. Kita adalah domba dan Yesus adalah gembala kita. Relasi gembala dengan domba merupakan gambaran yang dipakai oleh Yesus untuk menegaskan hubungan antara Dia dengan para pengikutnya. Pada hari ini, dalam teks Yohanes yang telah kita dengarkan bersama, Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Ia mengenal domba-dombanya dan bahkan ia pada akhirnya menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Domba-domba yang mengenal Dia akan mendengarkan suaranya. Mereka yang mendengar suaranya akan mengikuti perintahnya. Perintah dalam sabdanya akan menuntun kita, para pengikutnya, menuju rumput yang hijau yang menjadi sumber makanan untuk hidup kekal. Yesus adalah gembala yang baik. Maka sebagai domba gembalaannya, kita berupaya untuk menjadi domba-domba yang baik pula. Domba-domba yang baik akan selalu berusaha mendengarkan suaranya dan kemudian setia mengikutinya. Dalam realitas hidup kita, nyatanya tidak mudah menjadi domba, menjadi seorang pendengar sang gembala sejati. Ada banyak sekali suara-suara lain yang mengecoh dan bahkan menyesatkan kita sebagai domba.
Suara-suara ini membuat kita tidak dapat berkonsentrasi mendengarkan suara gembala kita. Seringkali suara-suara media sosial, gadget, rekan-rekan sejawat kita terdengar lebih baik dan jelas. Hal ini sangat jauh terdengar ketimbang suara Tuhan yang memanggil kita untuk mewujudkan karya perutusan kita sebagai orang Kristiani, baik dalam hidup rohani kita melalui ekaristi dan doa, dalam pekerjaan kita, dan juga kita sebagai keluarga. Tidak mengherankan kalau kita bisa berlaku seperti orang Yahudi yang selalu mempertanyakan karya Allah dalam kehidupan mereka. Allah telah melakukan banyak pekerjaan untuk keselamatan kita, tetapi kita selalu merasa tidak paham dan cenderung mengabaikan karya Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sungguh mengenal Dia dan pekerjaannya? Sebagai orang Kristiani, kita telah dibaptis, yang artinya kita menerimakan rahmat untuk mendengarkan Tuhan dalam hidup kita. Namun sekali lagi, kita sering tidak bisa mendengarkan suaranya dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama menciptakan keheningan agar mampu mendengarkan suara Tuhan yang berbisik dalam hati dan budi kita, atau juga melalui pribadi-pribadi lain yang menyapa kita. Tuhan memberkati. Amin.